Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di StudyQ. Hari ini kita akan belajar mengenai definisi dari turunan fungsi. Nah, pertama, kalian harus tahu dulu nih, apa sih definisi dari turunan fungsi itu? Secara definisi, turunan fungsi itu merupakan perubahan. Nah, perubahan nilai dari suatu fungsi. Nah, tapi perubahannya yang seperti apa? Yaitu perubahan nilai suatu fungsi yang mendekati 0. Nah, bagaimana yang mendekati 0 itu? Nah, akan coba kakak gambarkan secara grafis ya. Misalkan ada sebuah fungsi ini, fungsi fx. Nah, kemudian fungsi fx ini memiliki sebuah koordinat atau titik. Misalkan titiknya di sini. Titik x, y atau y itu biasa disimbolkan dengan fx sama aja. Kemudian titik ininya di bawahnya x. Nah, setelah itu si fungsi ini, titik ini mengalami perubahan. Si fungsi fx ini mengalami perubahan. Yang perubahannya itu sebesar apa? Hampir mendekati 0 gitu kan ya. Kita misalkan titiknya di sini. Oke, ketika ini x berarti ada perubahan nih sejauh h, tapi h-nya yang mendekati 0 gitu kan. Sini maka fungsi x juga otomatis nilai titik dari x juga berubah juga. Jadi fx plus h juga sebesar h yang mendekati 0 itu. Nah, jika ditulis secara matematis, turunan itu dilambangkan dengan f aksen x. Atau apa tadi? Perubahan nilai suatu fungsi yang mendekati 0. Nah, fungsi ini boleh kita simbolkan dengan ini juga sama perubahan nilai fungsinya. Nah, perubahan nilai fungsi fx-nya dibagi dengan perubahan fungsi h-nya. Fungsi x ya di sini. Ini fungsi x juga dan fungsi h. Nah, jika kita tahu nih kan untuk mencari perubahan itu dari titik fx ke fx plus h itu sama saja dengan kita mengurangi fx plus h ini dikurangi fx. Jadi fx plus h dikurangi apa? Fx. Dibagi dengan perubahan nilai x ke x plus h. Berarti kan sama saja dengan apa? X plus h dikurangi x. Nah, bisa kita sederhanakan lagi. Oke, nilai x-nya ini jadi 0 ya, per h. Dikarenakan tadi secara definisi bahwa nilai limit itu perubahan yang mendekati 0. Nah, yang mendekati 0 ini kita sudah pernah belajar di materi sebelumnya, yaitu mengenai limit atau pendekatan ke suatu nilai terhadap suatu nilai. Maka muncullah di sini teorema dari limit, di mana limit ini perubahan h-nya menuju 0. Dari fungsinya apa perubahannya? Fx plus h dikurangi fx dibagi h. Jadi, secara bentuk umum dari definisi turunan itu atau efek seperti ini. Oke. Nah, bagaimana nih contoh penerapannya pada soal? Misalkan kakak gambar di sini ada sebuah fungsi, fungsinya x kuadrat gitu ya. Fx sama dengan x kuadrat. Jika ditanyakan berapakah turunan dari fungsi x kuadrat ini, f aksen x ini, kita balikkan lagi kepada definisi dari turunan fungsi yang tadi. Definisinya apa? Limit, gitu kan ya. Limit h menuju 0 dari apa? Fungsi x plus h
dipangkatkan 1 ya, dikurangi fx dibagi h. Nah, kita tahu bahwa untuk mengaplikasikannya nilai dari fx-nya itu ini ya, x kuadrat. Kita boleh substitusikan menjadi x plus h. Maksudnya apa? Kita ganti nih. Kita ganti nilai x ini menjadi x plus h, gitu kan? Sehingga menjadi x plus h dikuadratkan. Nah, dikurangi fx-nya apa? X kuadrat. Dibagi oleh apa? H. Lanjut, kita teruskan lagi. Bentuk x plus h dikuadratkan ini berarti menjadi apa? X kuadrat plus 2xh ditambah h kuadrat dikurangi x kuadrat dibagi h. Nah, ada bentuk yang habis, yang nilainya 0. Kemudian ada lagi apa nih? 2x plus h dikalikan h kuadrat. Boleh kita keluarkan nilai h-nya. Berarti h dikalikan 2x ditambah 1. Ya, sorry, 2x ditambah h, bukan 1. 2x ditambah h dibagi oleh h. Nah, h bagi h 1 ya. Sehingga nilai limit h menuju 0-nya jadi apa? Ketika disubstitusikan nilai h-nya 0, otomatis tinggal tersisa apa? 2x. Jadi, turunan fungsi dari fx yang x kuadrat ini apa? 2x. Nah, bagaimana kalau digambarkan secara grafis, gitu kan ya? Misalkan, itu kan fungsi f aksennya itu 2x, gitu ya. Nah, saat nilai x-nya itu 1, maka y-nya berapa? Y-nya 2, gitu kan ya. Saat nilai x-nya itu 2, y-nya berapa? Y-nya 4. Ya, jadi boleh kita tulis di sini buat titiknya berapa? 1,2 dan 2,4. Misalkan kita gambar di sini grafiknya. 1,2. Jadi di sini ya. 2-nya misalkan di sini. Di sini titiknya 1,2 dan 2,4. 2 di sini, 4. Nah, 4 di sini. Jika kita tarik antara dua garis ini, antara dua titik ini, maka akan jadi apa nih? Nah, jika kita tarik garis antara dua titik ini, maka akan menjadi suatu garis lurus. Nah, atau menjadi suatu garis linear ya. Persamaannya apa tadi? 2x. Nah, jadi, ketika ada suatu fungsi kuadrat diturunkan, maka akan menjadi apa? Fungsi linear ya. Menjadi yang asalnya bentuknya grafik parabol akan menjadi suatu garis lurus.